Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua ini. Walaupun tidak secara tatap maya langsung, ya, tetapi Pak Masuri kali ini mewakilkan melalui video pembelajaran tentang materi IPA, yaitu masih tentang pewarisan sifat, yang mana pada pertemuan kedua terkait dengan pewarisan sifat ini bahasannya adalah mengenai persilangan di hibrid. Nah, anak-anak sekalian, perlu Pak Masuri sampaikan bahwa untuk bahasan hari ini atau secara garis besar topik kita, yang pertama adalah apa itu sih persilangan di hibrid, kemudian yang kedua cara menentukan gamet pada persilangan di hibrid, dan yang ketiga menentukan keturunan atau filial atau biasa disimbolkan dengan F pada persilangan di hibrid. Nah, sebelum mulai, bagaimana persilangan monohibrid kemarin? Apakah kalian ada kendala atau tidak? Nah, yang jelas anak-anak sekalian, untuk memahami persilangan di hibrid yang hari ini menjadi pembahasan, juga kalian harus betul-betul memahami persilangan monohibrid kemarin, karena ini bisa dikatakan lanjutan. Nah, kuncinya adalah bahwa pada kemarin persilangan monohibrid, ya, mono itu kan satu. Nah, hibrid itu maknanya adalah hasil dari persilangan dua jenis yang berlainan. Dua jenis yang berlainan itu maksudnya adalah ada jantan dan betina. Bukan berarti jenis hewan, misalnya kucing dengan ayam, bukan. Tetapi dua jenis yang berlainan ini maksudnya adalah jantan atau betina. Begitu juga dengan tanaman. Kalau kemarin contohnya adalah mawar, ya mawar merah dengan mawar putih misalnya. Sama-sama jenis mawar, tetapi kan bedanya adalah di situ mawar warna merah dan warna putih. Nah, monohibrid ya sekali lagi adalah memperhatikan satu sifat beda. Jadi persilangan monohibrid kemarin yang menjadi pembahasan pertemuan sebelumnya itu adalah memperhatikan satu sifat beda. Misalnya warna. Kemarin yang dicontohkan di materi adalah mawar merah dan mawar putih. Merah dan putih itu kan warna. Berarti memperhatikan satu sifat beda, yaitu warna saja. Atau mungkin bentuk, misalnya lonjong, misalnya bulat, atau kisut. Nah, ya itu adalah bentuk. Ya, tinggi, pendek, nah itu ukuran. Itu artinya adalah satu sifat. Nah, itu terkait dengan persilangan monohibrid. Jadi, bisa dikatakan bahwa persilangan monohibrid itu artinya persilangan yang memperhatikan satu sifat beda pada dua jenis yang berlainan. Maksudnya jantan dan betina. Misalnya yang jantan itu yang mawar merah, yang betina mawar putih. Nah, itu maksudnya sama-sama warna. Berarti itu artinya monohibrid. Nah, sebelum dilanjutkan anak-anak sekalian, ini patut kita renungkan. Pak Masuri mengambil quote atau kata-kata yang baik yang perlu kita renungkan. Ini yang disampaikan oleh Albert Einstein. Ya, dia berkata, kita tidak dapat memecahkan masalah dengan menggunakan cara berpikir yang sama dengan saat kita menciptakan masalah tersebut. Nah, apa maksudnya dalam kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Yaitu kalian harus memahami dulu persilangan monohibrid kemarin, dari segi makna, dari cara penentuan gamet seperti apa, kemudian menentukan hasil persilangan monohibrid itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud adalah ya kita harus tidak dapat menggunakan cara yang sama. Jadi kalau tidak paham ya harus dirubah menjadi paham dulu. Itu mungkin sebagai quote hari ini. Kita lanjutkan ya anak-anak sekalian. Nah, apa itu persilangan di hibrid? Ya, kalau mono itu satu, kalau dihibrid, di itu dua sifat,
Nah, hibridisasi ya persilangan dua jenis berbeda tadi. Artinya, persilangan di hibrid adalah persilangan antara dua jenis berbeda yang memperhatikan dua sifat. Maksudnya, dua sifat yang berbeda yang dimiliki itu oleh individu jantan dan betina. Misalnya, warna dan bentuk. Mungkin yang jantan itu tanaman yang mempunyai warna merah, kemudian bentuknya bulat. Nah, merah bulat itu berarti kan dua sifat. Merah itu warna, bulat itu bentuk. Ya, disilangkan dengan betina putih warnanya, kemudian lonjong bentuknya. Berarti putih dan lonjong itu dua sifat. Ya, kalau merah dengan putih itu satu sifat, bulat dengan lonjong itu satu sifat. Tetapi kalau merah bulat dengan putih lonjong berarti merah bulat. Merah itu warna, bulat itu bentuk, putih itu warna, lonjong itu juga bentuk. Maka ini dinamakan dengan persilangan dihibrid yang memperhatikan dua sifat beda. Nah, contohnya anak-anak sekalian, mangga. Kita tahu bahwa mangga itu kan banyak sekali jenisnya ya. Nah, misalnya dengan cara pewarisan sifat ini kita ingin mendapatkan mangga yang diinginkan. Maka ada mangga bulat manis, ya. Jadi bulat itu bentuk, manis itu rasa. Dengan mangga lonjong, tapi kecut rasanya. Lonjong itu bentuk, kecut itu rasa. Nah, bagaimana kalau misalnya mangga bulat manis dan lonjong kecut? Maka genotipnya bisa, kalau bulat manis itu, bulat itu disimbolkan dengan B besar, manis itu M besar. Berarti bulat manis B besar, M besar. Kalau lonjong kecut, lonjong itu kan kebalikan dari bulat. Kemudian kecut itu kebalikan dari manis. Berarti B kecil untuk lonjong, M kecil untuk kecut. Nah, ini contoh. Kemudian yang kedua, yaitu ercis. Ercis itu bisa disebut dengan kayak kacang kapri itu ya, kacang polong gitu ya. Ada ercis bulat kuning dengan ercis kisut hijau atau keriput, kisut atau keriput sama. Nah, maka genotipnya kalau bulat kuning berarti B besar, K besar, B besar untuk bulat, K besar untuk kuning. Nah, kisut itu kebalikan dari bulat, hijau kebalikan dari kuning, berarti kisut hijau atau keriput hijau itu B kecil, K kecil. Itu ya anak-anak sekalian terkait dengan penulisan genotipnya. Jadi diwakili dengan 4 huruf, ya 4 huruf. Ya, maksudnya 4 huruf itu 2 huruf pertama itu menunjukkan sifat yang pertama, 2 huruf yang kedua itu menunjukkan sifat yang kedua. Misalnya bulat kuning. Bulat itu B besar, kuning itu K besar. Kira-kira begitu ya anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, lalu berikutnya, setelah mengetahui apa persilangan dihibrid, nah selanjutnya adalah bahasan yang kedua yaitu cara menentukan gamet pada persilangan dihibrid. Nah, ini penting anak-anak sekalian, sehingga Pak Masri tetap menyampaikan bahwa cara menentukan gamet persilangan dihibrid itu juga tetap menggunakan yang namanya diagram anak garpu. Seperti kemarin pada persilangan di monohibrid. Misalnya bulat kuning. Nah, bulat kuning itu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, Pak, katanya tadi B besar, K besar, K besar. Nah, ini contoh anak sekalian. Berarti kalau B besar, B kecil, bisa jadi B kecil itu dikalahkan oleh B besar. Berarti B besar yang dominan, B kecil yang resesif. Begitu juga dengan kuning, K besar, K kecil. Berarti K besar itu yang dominan, K kecil itu yang resesif. Nah, ini contoh bagaimana menentukan genotip atau gamet dari genotip bulat kuning, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, maka menggunakan diagram anak garpu, dituliskan di situ B besar, kemudian yang ungu B kecil, kemudian yang kuning itu K besar, yang hijau itu K kecil. Berarti yang pertama yaitu adalah K
besar, ya, B besar dengan K besar, maka dia didapatkan gamet yang pertama adalah B besar, K besar. Kemudian untuk B besar dan K kecil, maka didapatkan gamet B besar, K kecil. Nah, berikutnya untuk yang B kecil dengan K besar, ya, maka didapatkan B kecil K besar. Loh, katanya Pak Masuri kemarin yang besar itu harus di depan. Itu berlaku untuk persilangan monohibrid, anak-anak. Tetapi untuk persilangan dihibrid itu boleh huruf kecil di depan, misalnya. Tetapi itu menunjukkan dua sifat, misalnya B kecil, K besar. B kecil itu mewakili bentuk, ya. Kemudian K besar itu mewakili warna. Jadi bentuk dengan warna itu beda. Boleh bentuk B kecil lawannya dari B besar. Kalau B besar tadi bulat, bisa jadi B kecil itu kisut atau keriput. Begitu ya. Nah, kemudian B kecil dan K kecil, maka didapatkan B kecil, K kecil. Sehingga kalau misalnya ada individu mempunyai genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka hasil gametnya atau macam gametnya itu ada 4. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, itu contoh anak-anak sekalian terkait dengan mencari atau cara menentukan gamet pada persilangan dihibrid yang memperhatikan dua sifat beda. Berarti ada 2 huruf. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh persilangan dihibrid. Ya. Andi menyilangkan ercis atau kapri berwarna bentuk bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan ercis keriput hijau yang mempunyai genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, lalu tentukan yang A, F1-nya, jadi keturunan pertamanya. Kemudian yang kedua, F2 atau keturunan kedua. Jika hasil F1, hasil keturunan pertama yang di A, itu disilangkan dengan sesamanya. Kalau misalnya nanti F1-nya itu B besar, K besar, maka itu disilangkan dengan B besar, K besar. Kira-kira begitu, ini contoh saja. Nah, maka ditulis dengan cara yang kemarin diajarkan untuk P1. P1 itu artinya parental atau induk yang pertama, bulat kuning, di mana B besar, K besar, K besar, kemudian kisut atau keriput hijau, itu B kecil, K kecil, K kecil. Nah, dituliskan gametnya ada berapa ini untuk B besar, K besar, K besar, maka di situ ada 2, yaitu B besar, 1 ya, B besar, K besar. Jadi B besar, K besar. Untuk yang kisut hijau atau keriput hijau, B kecil, K kecil, K kecil, itu juga sama, 1 saja. Karena ini kan 2 sifat, ingat ya ini 2 sifat. B kecil, K kecil, yang ini B besar, K besar. Nah, lalu ketika disatukan, dapatnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, anak-anak sekalian, kalau misalnya bulat kuning dengan genotip B besar, K besar, K besar, atau yang kisut hijau B kecil, K kecil, K kecil, ini artinya genotipnya homozigot. Kenapa? Karena sama-sama besar, ini sama-sama besar. Sama-sama kecil, sama, itu namanya homozigot. Tapi kalau B besar, B kecil, K besar, K kecil, ini namanya adalah heterozigot. Jadi untuk F1 atau keturunan pertama pada persilangan dihibrid tadi, itu didapatkan 100% bulat kuning, yaitu dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Gitu ya. Nah, ini terjawab F1-nya berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil atau bulat kuning. Lalu pertanyaan kedua, yang B berapa F2 jika sesama F1 ini B besar, B kecil, K besar, K kecil itu disilangkan dengan sesama ini. Maka kita lihat jawaban berikutnya, yaitu seperti ini anak-anak sekalian. Biji bulat warna kuning, B besar, B kecil, K besar, K kecil,
disilangkan dengan sesama B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka di gametnya itu kan ada 4. Seperti di contoh tadi. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Dan ini sama. Nah, maka dibuatlah papan catur seperti ini anak-anak sekalian. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Itu juga sama ke bawah. Nah, maka ditemukan di sini. Di dalam kolom ini, ya, B besar, K besar, K besar, kemudian B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini dari mana? Ini dengan ini. B besar, K besar dengan B kecil, K besar, dapatnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Nah, ini silakan diamati. Ya, diamati. Sampai yang terakhir ketemu B kecil, K kecil dengan B kecil, K kecil, dapatnya B kecil, K kecil, K kecil, atau keriput hijau. Nah, maka hasil perbandingan genotipnya, genotip itu adalah bentuk genotipnya, anak sekalian. Misalnya B besar, K besar, K besar itu ada berapa? 1. B besar, K besar, K kecil itu 2. B besar, B kecil, K besar itu 1. B besar, B kecil, K besar, K kecil itu 4. B besar, B kecil, K kecil itu 2. B kecil, K besar itu 1. B kecil, K besar, K kecil itu 2. B kecil, K kecil itu 1. Ini namanya perbandingan genotip. Nah, kalau yang fenotip, yang tampak ya, bulat kuning itu berapa? Ada 9. Jadi nanti dilihat di tabel ini yang bulat kuning ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 9. Kemudian bulat hijau ada 3. Ya, kemudian keriput kuning atau kisut kuning ada 3 dan keriput hijau itu ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya itu yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini anak-anak sekalian untuk mencari F2 dari persilangan dihibrid. Ya, saya kira ini hampir sama dengan persilangan monohibrid, hanya saja kalau monohibrid itu memperhatikan satu sifat beda, kalau dihibrid itu memperhatikan 2 sifat beda. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, biasanya di soal itu muncul prosentase. Cara mencari prosentase dari ini seperti apa, Pak? Nah, untuk slide berikutnya, yaitu cara menentukan prosentase rasio genotip atau fenotip. Kalau tadi genotipnya itu adalah B besar, K besar itu 1, kira-kira 1 itu berapa persen sih? Ingat, dari kotak ini berapa semuanya? Kan ada 16. Berarti 1 dibagi 16 dikalikan 100%. Dapatnya 6,25. Kalau yang B besar, K besar, K kecil kan ada 2. Tinggal dihitung. 2 dibagi 16 dikali 100. Kalau di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil ada 4. Berarti 4/16 dikalikan 100%. Dapatnya 25% dan seterusnya. Nah, yang paling penting di sini perbandingan fenotipnya. Bulat kuningnya itu berapa persen? Kan ada 9. 9 dibagi 16 dikalikan 100%. Dapatnya 56% dan seterusnya. Itu anak-anak sekalian, cara mencari prosentasenya. Jadi berapa yang diinginkan, kemudian dibagi total jumlah dari keturunannya itu, baru kemudian dikalikan 100%. Ya, gimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Ya, kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa ditanya lagi sama Pak Masuri, ditanyakan melalui grup WA, ya, di mana kalian sudah ada di dalamnya. Silakan nanti bertanya, Pak, saya belum paham tentang yang ini. Nah, silakan disampaikan. Ya, baik. Nah, agar kalian itu lebih memahami anak-anak sekalian, kalau tidak ada latihan kan biasanya kurang memahami. Nah, sekarang kalian kerjakan, ya, di rumah. Ya, tapi bukan ini yang dikumpulkan, ini hanya latihan saja untuk mengasah pengetahuan kalian terhadap penjelasan Pak Masuri. Ini latihan soalnya.
Persilangan antara tanaman mangga berdaging tebal, rasa masam, jadi tebal, rasanya asam. T besar, M kecil, dengan mangga berdaging tipis, rasanya manis. Nah, ini dua sifat, T kecil, M besar, M besar. Nah, akan menghasilkan tanaman mangga berdaging tebal, rasa manis, heterozigot. Jika tanaman F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan diperoleh tanaman bergenotip berdaging tebal, rasa manis, homozigot itu berapa? Maksudnya berapa persen? Nah, seperti yang Pak Masuri sampaikan tadi, cari prosentasenya. Gimana? Sudah bisa memahami ya, menangkap ya soal ini ya? Nah, bagaimana Pak jawabannya? Pak Masuri sudah memberikan bocoran jawabannya di sini. Misalnya mangga berdaging tebal, rasa asam, T besar, M besar, M kecil, disilangkan dengan mangga berdaging tipis, rasa manis, T kecil, M besar, M besar. Maka ini didapatkan, nanti dapatnya itulah T besar, T kecil, M besar, M kecil. Jadi nanti didapatkan untuk F1-nya itu berdaging tebal dan rasanya manis. T besar, T kecil, M besar, M kecil. Kenapa T besar menang ke T kecil, M besar menang ke M kecil. Jadi rasanya nanti itu tebal dagingnya, kemudian rasanya manis. Nah, sekarang berapa rasa F1, F2 dari mangga berdaging tebal, rasa manis yang homozigot. Homozigot itu artinya tebal itu berarti T besar, ya. Manis itu M besar, itu berapa persen? Nah, kita cari, dikerjakan F2-nya sama dengan pakai papan catur. Nah, ternyata didapatkan yang T besar, M besar. Berarti T besar itu daging tebal. Kemudian M besar rasa manis. Homozigot. Homozigot itu artinya sama, teman sekalian. Misalnya T besar dengan T besar, M besar dengan M besar. Itu namanya homozigot. Kalau T besar, M besar ada M kecilnya satu, maka ini bukan homozigot lagi, tetapi heterozigot. Bisa dipahami ya? Oke, maka rasio mangga berdaging tebal, rasa manis, homozigot, yaitu T besar, M besar, itu sebanyak 1 dibagi 16, dikalikan 100%, dapatnya 6,25%. Jadi untuk jawaban dari latihan soal ini, berapa hasil F2 yang bergenotip berdaging tebal, rasa manis, homozigot? Jawabannya itu adalah 6,25% atau 1 buah mangga saja. Kenapa? Karena kan hasilnya 16, tetapi yang mempunyai genotip homozigot daging tebal, rasa manis, yang homozigot itu hanya 1. Berarti 1 dibagi 16 dikalikan 100%. Dapatnya 6,25%. Kira-kira begitu anak sekalian? Ya, silahkan nanti ini diulang-ulang untuk menonton video ini melalui link YouTube yang Pak Masuri akan sampaikan, yang sudah disampaikan ini. Sekali lagi tolong tonton sampai selesai. Kalau perlu diulang lagi, biar kalian memahami. Karena nanti berkaitan dengan evaluasinya. Ya. Nah, bagaimana evaluasi untuk persilangan di hibrid? Itu tugas evaluasinya Pak Masuri siapkan dalam bentuk Google Form, di mana link Google Form akan di-share via grup WhatsApp. Jadi Pak Masuri akan nge-share-nya melalui grup WA atau WA grup linknya, link untuk tugas Google Form-nya. Kapan Pak? Ya besok, ya saat atau setelah menonton ini kalian mengerjakan. Jadi tonton dulu tayangan ini, baru kalian mengerjakan soal evaluasinya lewat Google Form. Ingat anak-anak sekalian, tidak dikirimkan ke madrasah hasil pekerjaannya, tetapi kalian kerjakan di kertas, lalu difoto. Setelah difoto dikirim lewat link Google Form, ya di-upload file. Seperti yang kemarin. Jadi tidak usah dikumpulkan ke madrasah dalam bentuk kertasnya itu. Tetapi kalian cukup simpan di rumah kertasnya, kemudian difoto, kemudian setelah itu diupload di link Google Form tadi.
Mungkin itu anak-anak sekalian. Sekali lagi Pak Masuri menyampaikan terima kasih atas waktu kalian, dan Pak Masuri berharap kalian itu menyimak betul secara teliti kalau perlu diulang lagi agar apa kalian lebih memahaminya. Dan jangan lupa tugas yang pertama kemarin, evaluasi persilangan di monohibrid yang belum juga dikerjakan. Karena ini untuk menambah nilai harian kalian pada materi pewarisan sifat. Mungkin itu yang Pak Masuri bisa sampaikan pada kesempatan pertemuan yang kedua untuk pewarisan sifat ini. Ya, kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, Pak Masuri cukupkan sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan evaluasinya dan tonton sampai selesai serta komen di kolom komentar YouTube untuk kehadiran kalian pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.